Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nini Nuralia. Kali ini akan membahas tentang tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pertanyaannya yaitu, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yaitu jawabannya, dengan individual system, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan anak masing-masing anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin bertambah. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya yaitu tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara classical system. Pertanyaan yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya yaitu peran guru sebagai motivator atau pembimbing. Kemudian peran murid sebagai subjek belajar untuk dibimbing minat belajarnya dan minat membacanya. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya, individual system adalah setiap anak akan mendapatkan materi sesuai kemampuan anak. Sedangkan classical system yaitu semua anak mendapatkan materi yang sama karena dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara metode secara classical system, lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yaitu akan terjadi small step system, yaitu pembelajaran secara bertahap. Kemudian yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu tidak semua anak akan mampu menyerap materi karena dilakukan secara bersamaan, sedangkan kemampuan anak itu berbeda-beda. Selanjutnya pertanyaan bagian B, apa pengertian variation skill? Jawabannya yaitu variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Di Bimba ada 3 aspek belajar, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian pertanyaan nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif yaitu seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kemudian kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya yaitu aspek kegiatan psikomotorik dibagi menjadi 2, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar menangkap, melempar, dan menarik. Motorik halus mewarnai, menarik garis, dan menulis. Kemudian yang terakhir nomor 8, bagaimana
Cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan menerapkan variation skill dan juga teori Bandul. Kemudian lanjut ke bagian C. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Makna dari the law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu makna dari the law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Mana dari the law of readiness adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Itulah jawaban dari tugas belajar di ruang kelas hari kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.